wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam tentang masalah tauhid, akidah yang wajib kita pelajari karena merupakan landasan dari agama kita, adalah rukun iman salah satunya. Dan rukun iman penjabarannya dengan tauhid. Sebelum-sebelumnya sudah kita bahas beberapa masalah, kemudian kita sampai ke meyakini dan mempercayai para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana wajib kita mempercayai bahwa Allah telah mengutus para nabi dan juga para rasul dari bangsa manusia, dari bangsa manusia. Dan sudah kita rinci waktu itu siapa nabi, siapa rasul. Kemudian di Aqidatul Awam juga dirinci satu persatu, ada 25 orang nabi yang wajib kita iman dan kenal satu persatu. Dalam arti kalau disebutkan namanya langsung keyakinan kita, ya itu nabi. Nabi Yakub, ya itu nabi. Langsung ada keyakinan di hati bahwa itu adalah nabi. Nah, selain 25 orang nabi ini khilaf memang nama-namanya, apakah ada nabi atau tidak. Apakah nama nabi ada seperti misalkan Nabi Sirjis, ada nabi dan lain sebagainya, itu khilaf. Indonesia apakah ada nabi? Wallahu a'lam. Mungkin aja. Mungkin zaman dulu ada nabi, karena di setiap umat itu ada nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita sudah membahas nabi-nabi, antara Nabi Nuh, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Yakub, Nabi Ishak. 5 nabi yang sudah kita bahas. Ini secara singkat biografinya cukup untuk kita mengenali. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Sezaman, Nabi Ibrahim sezaman, cuma beda umat. Karena beliau diutus ke umat yang bernama ada mengatakan Mu'tafika atau apa gitu namanya. Tapi umat ini membohongkan dan tidak mempercayai dan menolak ajakan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan mereka niku punya satu kebiasaan, yang kebiasaannya niki menyukai sesama jenis. Lanang-lanang, wedok-wedok. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 orang nabi, salah satunya malaikat Jibril, dengan wajah yang rupawan, dengan wajah laki-laki yang rupawan, yang bisa menimbulkan syahwat orang-orang penyuka jenis. Amrod misalnya. Amrod itu laki-laki yang bisa menimbulkan syahwat orang yang suka sesama jenis. Dan diutus ke tempat Nabi Lut. Ada riwayat lagi diutusnya bersama Nabi Ibrahim melok, karena Nabi Ibrahim ini yang dikatakan sepupunya Nabi Lut. Ya, wallahu a'lam. Setelah datang ke rumahnya Nabi Lut kaget. Kenapa? Karena ini pria-pria tampan yang akan jadi fitnah di daerah tersebut, karena mereka penyuka sesama jenis. Akhirnya cepat-cepatan dimasukkan dan dikunci. Cuman istrinya tahu. Istrinya ngomong sama penduduk kampung akhirnya bahwa Nabi Lut punya tamu orang laki-laki ganteng. Istrinya merupakan umat yang termasuk dalam kekufuran, yang menentang Nabi Lut. Istrinya Dewi. Nah, istrinya Nabi. Akhirnya singkat cerita, diserbulah rumahnya Nabi Lut ini oleh penduduk warga setempat, ingin ketemu kalian pemuda-pemuda yang tampan nih wow. Dan Nabi Lut mempertahankan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya
dengan paksa ditutup pintu dan dikunci hingga warga itu pergi. Kemudian tidak berapa lama malaikat Jibril ngomong, jangan takut, kami ini malaikat yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah, dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kaum itu. Ya, akhirnya pada tengah malam Nabi Lut, ya diriwayat lagi dengan Nabi Ibrahim, diungsikan keluar dari daerah tersebut. Setelah keluar, maka 4 malaikat tersebut, salah satunya malaikat Jibril, memasukkan tangannya ke bawah desa tersebut atau kota itu tadi, ya. Kemudian diangkat kotanya tersebut sampai setinggi langit dan ditumplek. Nah, subhanallah, ketika itu mereka malam hari mereka terlelap semua. Jadi mereka tidak menyadari ada perubahan atau getaran, tidak menyadari saking terlelapnya mereka, sampai ketika diangkat kotanya oleh malaikat dan kemudian ditumplekkan, itu mereka gak sadar, kayak sadar-sadar harus nyumplek kabeh. Nah, jadi dibalikkan semuanya. Nah, dan bahkan dikatakan di situ ada satu kisah, ada satu orang penduduk sana, ya penduduk situ, satu orang yang dia ini lolos karena tidak pada tempat pada waktu itu, lagi di Mekah, tapi termasuk sing penganut niku wau, ya penganut sama jenis, lagi di Mekah. Subhanallah, kan setelah ditumplak ngeten ya, setelah ditumplak kemudian dilempari batu dari atas, sisa satu batu melayang. Dan riwayat disebutkan, sisa batu melayang. Kemudian orang yang tadi itu, penduduk tadi itu yang lagi ada di Mekah, begitu keluar dari kota Mekah, langsung batu itu menimpa orang ini. Jadi semua penduduknya itu dihabiskan oleh Allah SWT. Dia mengatakan jumlahnya ratusan ribu orang. Ya, dalam waktu itu ya, jumlah segitu sangat banyak. Ini Nabi Lut. Kalau umurnya beliau belum ada, atau mungkin kalau di kitab ini tidak ada riwayat tentang umurnya beliau. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kita wajib mengimani dan mempercayai Nabi Yusuf. Dikatakan Nabi Yusuf ini merupakan putra dari Nabi Yakub, dan Allah memberikan kelebihan di Nabi Yusuf ini dengan ketampanan. Wajah yang tampan, yang pada waktu itu dikatakan tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf. Ulama mengatakan kalau Nabi kita Muhammad SAW sebetulnya dalam masalah ketampanan lebih tampan dari Nabi Yusuf. Karena Nabi kita ini, semua kelebihan para Nabi dan Rasul ada pada Nabi kita, bahkan lebih. Jadi spesial, gitu. Nabi kita ini Allah menciptakan Nabi kita Muhammad SAW dengan spesial. Jadi semua kelebihan para Nabi dan Rasul ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW, bahkan lebih. Seperti sabarnya Nabi Ayub, Nabi kita punya bahkan lebih. Termasuk ketampanan dari Nabi Yusuf, Nabi kita punya ketampanan dan bahkan lebih. Kekuatan Nabi Musa kuat Nabi Musa. Sekali ngantem wong mati wong. Ya. Nabi kita punya kekuatan seperti Nabi Musa bahkan lebih. Nabi pernah sebelum menjadi Rasul pernah membanting seseorang yang ahli gulat dengan badan yang gede, badan yang gak terkalahkan nih wong, diangkat dengan tangan satu oleh Nabi dan dibiuk. Jadi kekuatan Nabi kita Muhammad SAW. Cuman ada pertanyaan, kan Nabi Yusuf kan ada cerita tentang bagaimana Zulaikha yang merupakan ibu asuhnya, ya ketika itu kan Nabi Yusuf kan diambil oleh seorang pembesar di Mesir, kemudian yang punya istri bernama Zulaikha, tapi ketika sudah beranjak dewasa, waktu itu umur 14 tahun. 14 tahun, kemudian setelah umurnya 21 tahunan, kelihatan ketampanannya membuat tergila-gila Zulaikha istri pembesar ini. Hingga ingin melakukan suatu perbuatan
keji, tapi Nabi Yusuf menolaknya hingga terjadilah kisah yang sering kita dengar. Kemudian Zulaikha ini jadi gunjingan perempuan-perempuan di sana. Pegel Zulaikha ini akhirnya ngundang perempuan-perempuan tadi. Ada 40 orang perempuan, pembesar-pembesar, maksudnya perempuan-perempuan bangsawan, yang diundang oleh Zulaikha untuk makan-makan di rumahnya. Setelah selesai disediakan sebuah apel dengan pisau yang tajam per orang. Ya. Kemudian Nabi Yusuf ini ditandani kalau Nabi sama Zulaikha kongkon metu. Di kongkon metu ketika mereka mengiris apel. Sebelumnya mereka tidak tahu. Nabi Yusuf ini seperti apa mereka tidak tahu. Jadi begitu keluar Nabi Yusufnya, mereka ini tanpa sadar si perempuan-perempuan tersebut memotong tangannya dewe. Waqata'na aydiyahunna wa kunna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza malakun karim. Walamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun. Begitu melihat Nabi Yusuf keluar, mereka para ibu-ibu ini, ya, para wanita-wanita tersebut, mereka orang-orang bangsawan, mereka niki bahasa kita tertegun atau bahasa Malangnya ketenggengen. Melihat ketampanan Nabi Yusuf lewat, sampai mereka tanpa sadar mereka memotong tangannya. Lanjut. Mereka tanpa sadar memotong tangannya dulu, ya, karena tertegun dengan ketampanan Nabi Yusuf. Saya mengatakan kan, "Waqulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim." Ini malaikat ini, kudu wong, bukan orang, ini malaikat. Dan tanpa sadar mereka memotong tangannya. Sampai seperti itu ketampanannya dia. Nah, pertanyaan, kalau Nabi kita Muhammad SAW seperti bangsawan-bangsawan, wanita-wanita bangsawan pada zaman Zulaikha ini, jawabannya adalah karena Nabi kita walaupun tampannya lebih dari Nabi Yusuf, tapi kewibawaan beliau menutupi ketampanannya. Dalam arti kewibawaan beliau lebih gede. Haibah, kewibawaan. Hingga dikatakan para sahabat tidak ada berani memandang lama wajah beliau, kayak semacam tidak kuat dengan kehaibaan, kewibawaannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan efek ketika ndelok Nabi ini berpengaruh benar loh dalam kehidupan. Sahabat aja coba lihat bagaimana sahabat ini jatuh cinta sama Nabi kita Muhammad SAW sampai mengorbankan segalanya. Dan orang yang mimpi kanjeng Nabi, mimpi Nabi, ya, mimpi sama Nabi, itu akan merubah hidupnya. Jadi katakan tanda orang ini mimpi Nabi gimana sih? Paling gampang itu adalah orang ini berubah hidupnya. Atau bahasa kita, orang ini langsung hijrah. Hijrah dengan benar. Berubah dengan hidup yang amin kelihatan lah gitu loh. Nah, karena kalau mimpi Nabi itu pasti ada sirnya, ada nurnya Nabi itu akan membekas dalam mimpi, bahkan akan membekas dan berpengaruh dalam kehidupan. Ya. Yang lucu ada cerita dongeng mimpi Nabi sing ngaku sing aneh-aneh ngoten ya. Wong ngaku mimpi wakil. Nah, kemudian dan ada caranya, ada syaratnya mimpi Nabi itu seperti apa, ada syaratnya. Kemudian singkat cerita Nabi Yusuf ini menjadi pembesar di Mesir setelah
beliau menakwilkan mimpi Amir Mesir pada waktu itu, yang akhirnya dengan cerita yang intinya Nabi Yusuf ini waktu sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapatkan ujian luar biasa dengan dibuang oleh saudara-saudaranya karena saudaranya ini merasa iri dengan Nabi Yusuf, dibuang ke sumur dan kemudian diambil oleh orang dan dijual jadi budak. Ini ujiannya Nabi Yusuf. Dan memang rata-rata para nabi dan rasul punya ujian yang luar biasa berat. Ya, ujian-ujiannya luar biasa. Tapi setelah itu Nabi Yusuf menjadi orang pembesar di sana di Mesir dan menjadi orang hebat. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikatakan termasuk dari keturunan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Nabi Sulaimannya sendiri itu termasuk nabi yang terkaya. Kalau nabi yang termiskin, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang termiskin, karena Nabi tidak suka dengan kekayaan. Nabi cinta dengan miskin. Nah, Nabi Zakaria merupakan duriyah atau keturunan dari Nabi Sulaiman dan termasuk dari nabi-nabi Bani Israel. Dan beliau dulu adalah tukang kayu, najjar, dan zuhud dan luar biasa. Dan termasuk beliau ini yang merawat dan menjaga Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa. Beliau yang menjaganya dan berkhidmah kepada Siti Maryam tersebut. Dan kemudian beliau wafat di umur sekitar 100, umurnya beliau 100 tahun. Kisah wafatnya beliau dalam beberapa kitab disebutkan Nabi Zakaria ini pada waktu itu ada seorang raja Bani Israel yang dia menikahi seorang janda yang sudah punya anak perempuan. Setelah nikah, ya, si janda tadi itu tamak, kepingin tahta niki tidak kemana-mana, akhirnya dia memaksa suaminya untuk menikahi putrinya. Putri tiri kan, berarti kan mahram tadi. Nah, si raja tersebut tidak mau mengiyakan, dia mengatakan, aku mau nanya dulu sama Nabi Zakaria, boleh apa enggak kayak gini? Tanyalah sama Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh. Karena dia sudah menikahi dengan ibunya, otomatis mahram dengan anaknya. Nurut si raja ini, tapi si permaisuri tersebut sakit hati. Akhirnya gimana-gimana difitnahlah Nabi Zakaria sampai raja merintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria masuk ke hutan, dikejar oleh tentara Israel. Tentara Israel ngejar Bani Israel. Sampai ke dalam hutan ada satu pohon besar dengan mukjizat Nabi Zakaria, pohon itu terbelah. Masuk ke dalam, terus tutup lagi seperti kanok apa. Datang pasukan itu. Celingak-celinguk kok kamu. Tahu-tahu mereka menemukan ada seorang tua mikul kayu begitu. Tahu-tahu muncul. Kalian ngapain? Kami lagi mencari Nabi Zakaria. Oh itu, masuk di pohon besar itu. Ternyata si orang tua ini adalah iblis. Yang memang iblis ini paling senang kalau ada Nabi dibunuh. Ya. Iblis ini ya, senang kalau ada orang soleh, ulama, kiai, habaib, atau para nabi dan rasul yang terbunuh atau terfitnah atau terprovokasi atau teradu domba. Paling senang. Karena mereka ini kan penghalangnya tuh. Ulama-ulama ini kan penghalang dari iblis. Iblis mempengaruhi orang banyak, ulama dandani mana ini. Mempengaruhi mana dandani mana, kan katanya. Makanya itu tidak suka. Bahkan ada seher-seher itu, seher-seher yang ikut dengan jin-jin setan-setan kafir ini, itu malah kalau misalkan dia mampu untuk menyakiti bahkan membunuh ulama, maka kayak naik pangkat tuh lah. Ya, sihirnya itu kayak naik pangkat tuh. Si iblis bakal ngasih hadiah
lebih besar lagi. Saking anunya gitu. Maka tuh kalau zaman sekarang ada yang suka memfitnah, mengadu domba ulama ya, apa? Kayak apa? Kayak iblis. Akhirnya pasukan tersebut mengatakan gak mungkin, mosok iso mlebu nang kene wit. Kalau enggak percaya coba dipotong. Kata itu orang tuanya. Coba digeraji. Digeraji. Setelah itu digeraji dari atas ke bawah. Dibelah. Setelah dipotong ya, dibelah. Nah, ketika dibelah, gergaji ini nyampe ke keningnya Nabi Zakaria. Dan manusia ya, Nabi juga manusia kan, tapi punya keistimewaan dan kelebihan dan kekhususan. Teriak, kesakitan. Dikatakan, malaikat Jibril pernah mengatakan, aku tidak pernah turun dengan cepat ke bumi kecuali beberapa hal. Salah satunya ini. Salah satunya disebutkan dalam kitab Fatawal Hadithiyah Imam Ibn Hajar. Dengan secepat kilat turun ke bumi, malaikat Jibril ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Napa? Kalau kamu teriak satu kali lagi, kata Allah, dicabut dari daftar para nabi." Coret. Bahasa kita dipecat. Nah, perjuangannya nabi. Akhirnya menahan rasa sakit tanpa mengeluh, tanpa merasa berteriak kesakitan, dan wafat syahidlah Nabi Zakaria dengan umurnya 100 tahun waktu itu. Ini cobaan dan ujian para nabi dan rasul yang luar biasa. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ujiannya luar biasa ketika dakwah di Mekah. Berapa 10 tahun lebih kan beliau dakwah di Mekah dengan kondisi tersiksa, terdolimi, tanpa bisa melawan. Kalau kita zaman sekarang ini bisa enak itu. Kalau para nabi dan rasul perjuangannya luar biasa. Bahkan jangan jauh-jauh, para ulama-ulama kita saja mungkin 10-20 tahun yang lalu, para sesepuh-sepuh kita itu perjuangannya juga luar biasa dalam dakwah. Dalam majlis, dalam dakwah, dalam taklim, ngajar, apa segala macam, perjuangannya luar biasa. Kalau sekarang udah gampang semua. Apalagi sekarang ada online seperti ini, gampang, mudah semuanya. Ya, semoga-moga kita bisa meneladani semuanya, meneladani istiqomahnya, keberaniannya, meneladani juga semangatnya para beliau-beliau tersebut dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh, bersama para guru kita, dan moga-moga kita kelak nanti di yaumil qiyamah bersama-sama masuk dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.